Pemerintah daerah Lombok Utara melalui Dinas Pariwisata atau Dispar Kabupaten Lombok Utara secara resmi meluncurkan logo wisata baru daerah sekaligus sistem informasi daring, Online Tourism Information Center atau OTIS, pada hari Jumat 10 Oktober 2025 kemarin. Acara launching yang digelar di kantor Dispar KLU ini menjadi simbol modernisasi pengelolaan pariwisata berbasis digital. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. Haji Najibul Ahyar dan didampingi Wakil Bupati Kusmala Hadi Samsuri dan Kepala Dispar KLU Denda Dewi Trisna Budi Astuti serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Peluncuran logo dan sistem informasi daring ini merupakan langkah awal untuk pembenahan serta pengelolaan pariwisata agar lebih modern, profesional, dan mudah diakses publik. Logo baru tersebut diharapkan tidak hanya sekedar simbol, tetapi menjadi jati diri Lombok Utara di mata dunia. Kepala Dispar KLU Denda Dewi menjelaskan bahwa inovasi ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan layanan informasi. Karena selama ini wisatawan hadir langsung ke kantor hanya untuk menanyakan tempat wisata, di mana TIC sebelumnya belum berjalan dengan maksimal sesuai yang diharapkan. Wisata ini jumlah ASN-nya ada 29 orang, izin Pak Bupati. Itu sudah termasuk kepala dinas, sekretaris, 4 bidang, yang salah satu bidangnya di PLH-kan karena Pak Kabid destinasi masih sakit. Sementara di masing-masing bidang, misalnya destinasi, izin Pak Bupati, tidak ada selepel kasih. Jadi memang staf yang ASN-nya sangat terbatas, izin Pak Bupati, sehingga dari 29 itu ada anak-anak kita ya, walaupun kami terbatas, namun kami juga sangat terbantu dengan anak-anak kita yang kapasitasnya ada P3K juga sudah termasuk di 29 niki, izin Pak Bupati, sehingga alhamdulillahnya juga izin Pak Bupati untuk anak-anak penarik retribusi dari tadinya jumlahnya 16, izin Pak Bupati sekarang sudah menjadi 8 orang. Kami kembalikan sisa yang 8 itu ke posisi tenaga honor yang biasa, karena setelah adanya kerjasama kami dengan kapal cepat dan Pak Isibuk ternyata agak memberikan kemudahan kepada kami dalam hal penarikan retribusi. Laksanakan selain menggunakan pola online yang sudah berjalan, tapi kami tetap juga menggunakan anak-anak kita yang 8 ini untuk tetap untuk menghindari, mengurangi paling tidak kebocoran itu, Pak Tuan. Jadi kami tetap menggunakan pola tiket walaupun sudah sangat-sangat kurang yang menggunakan pola tiket niki. Alhamdulillah, dan sampai saat ini capaian yang sudah ada dari kewajiban kami selaku pemungut retribusi di Dinas Pariwisata sudah mencapai sekitar 6,4 dari target kami 9M yang ditargetkan tahun ini, dan insya Allah kami yakin akan kami bisa lalui, insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian yang berikutnya juga Bapak Bupati, alhamdulillah Bapak Bupati nanti mudah-mudahan bersama Pak Wagub juga berkenan setelah acara ini keliling sedikit mungkin mengunjungi dinas kami ini untuk melihat dinas kami, karena memang alhamdulillah untuk sebelumnya yang menjadi aset dari Dinas Koperindak, karena ini merupakan bangunan holti, kami sudah diberikan aset ini dan kami jaga dengan baik, alhamdulillah. Namun tentunya mudah-mudahan kalaupun ada kesempatan kami juga bisa dibangunkan kantor, insya Allah mudah-mudahan Pak Bupati. Sekalian curhat mumpung dua-duanya hadir, izin Pak Bupati. Niki harapan kami, namun yang sekarang kami sangat syukuri karena ini sudah sangat luar biasa untuk kami dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang berikutnya, izin Bapak Bupati, sebagai laporan juga kami juga mengikuti bersama Pasisten 2 kemarin terkait event MotoGP. Banyak yang WA, banyak yang telepon, teman-teman wartawan juga bertanya, kok Kadispar bersama teman-teman ikut terus dari awal GP sampai sekarang? Karena kami mengevaluasi, izin Pak Bupati, bahwa ternyata dampak MotoGP itu memang saat sebelum event itu tidak kita rasakan.
Tapi setelah event itu, banyak wisatawan itu yang rata-ratanya internasional, mereka itu bingung. Yang mereka tahu hanya Mandalika, padahal Lombok dan Nusa Tenggara Barat itu kan luas. Dan itulah kesempatan kami bersama teman-teman untuk mempromosikan after race itu kalian bisa holiday di Lombok Utara. Jadi luar biasa, dan kami juga membawa UMKM ekonomi kreatif kami, bahkan alhamdulillah kemarin bisa mencapai yang sehari terakhir 50 jutaan Pak Bupati, alhamdulillah, jadi totalnya bisa mencapai sekitar 70 juta. Sebuah kebanggaan juga bagi kami bisa mengiringi teman-teman Niki. Kemudian Pak Bupati izin terkait launching Niki, Tiang menyampaikan bahwa TIC ini, Tourism Information Center ini, kalau ada yang bertanya, kan sudah dari dulu Bu Kadis, katanya. Iya betul, memang sebelumnya beberapa tahun sebelumnya sudah ada bangunan-bangunan di beberapa destinasi wisata yang tulisannya TIC, bahkan di Teluk Nare ada, di Bayan pun ada izin Pak Bupati, termasuk izin di depan Niki, bangunan kecil Niki dari DAK juga kementerian, tapi sudah diambil alih oleh pemiliknya, itu pun bangunan TIC. Namun ternyata di perjalanan tidak berjalan dengan maksimal. Dan realitanya karena tidak berjalan dengan maksimal itu, banyak tamu kemudian yang berkunjung ke kantor kami Niki Pak Bupati, karena memang aksesnya kan memang ke 3 Gili, sehingga TIC yang sebelumnya tidak berjalan itu kami kemudian munculkan lagi bersama Pak Kabid Pemasaran. Alhamdulillah setahun ini sudah kita berjalan dengan luar biasa, dan informasinya juga sudah banyak tamu yang secara langsung datang ke sini maupun tantangannya adalah online. Sehingga pada hari ini kami mengundang semua media untuk bisa sistem online-nya, website-nya juga kemarin sempat agak mandek izin Pak Bupati, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan Kominfo dan sudah mulai berjalan untuk sistem online TIC kami. Sehingga harapan kita, kalau kita lihat yang sudah mengikuti izin Pak Bupati sekitar 600-an, harapan kita setelah adanya launching ini bisa terus terupdate dan semakin banyak yang mengikuti, dan ke depan akan menjadi sebuah kesatuan nantinya. Seperti kalau hal yang baik tentu harus kita ikuti Pak Bupati izin, seperti Bali misalnya, ketika kami ke Dispar Kabupaten Badung, begitu mereka klik itu ya semua terintegrasi, hotel, travel segala macam. Nah itulah yang menjadi harapan kita ke depannya. Mungkin demikian Pak Bupati, sekaligus nantinya juga Tiang mengharapkan Pak Bupati. Bupati Najmul Ahyar dalam arahannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Dispar KLU atas inisiatif ini, yang akan membawa manfaat besar bagi pengunjung. TIC yang sangat bermanfaat bagi para wisatawan yang berlibur ke KLU, serta mempermudah untuk akses informasi terkait bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Peluncuran ini sebagai simbol semangat baru, baik bagi pelaku wisata maupun pemerintah daerah. Logo yang baru tidak hanya sekedar simbol, tetapi jati diri Lombok Utara di mata dunia, serta sebagai semangat baru bagi dunia wisata yang menjadi penyumbang PAD terbesar untuk pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. Sejak diluncurkannya, Kepala Dispar Denda Dewi menyebutkan bahwa sistem TIC online sudah menunjukkan respon positif. Hingga saat ini sudah mendapat kurang lebih 600 pengguna terdaftar pada platform tersebut, menunjukkan tingginya kebutuhan wisatawan akan informasi digital yang akurat. Denda Dewi juga berharap agar sistem TIC terus diperbarui dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kami berharap agar sistem TIC terus diperbarui agar wisatawan mudah mengakses informasi secara lengkap. Ujarnya memastikan informasi mengenai destinasi wisata di Lombok Utara dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Selain membenahi promosi dan informasi, Dispar juga berkomitmen memperbaiki sistem penarikan retribusi pariwisata menjadi transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Mengenai capaian retribusi, Denda Dewi menyampaikan optimisme di sisa tahun berjalan. Retribusi sudah tercapai sampai saat ini berjumlah 6,4 miliar rupiah dari target 9 miliar di akhir tahun. Momentum perhelatan Akbar MotoGP Mandalika juga dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan destinasi Lombok Utara. Dispar KLU mendorong promosi lintas destinasi termasuk kolaborasi dengan daerah lain di Nusa Tenggara Barat. Denda Dewi menyoroti dampak positif keterlibatan UMKM Lombok Utara dalam ajang internasional tersebut. Selama MotoGP, UMKM kita mampu meraih omset hingga 77 juta rupiah. Kami berharap promosi seperti ini terus berjalan agar wisatawan yang datang ke Mandalika juga memperpanjang liburannya ke Lombok Utara. Setiap hari selalu ada langkah-langkah menuju kepada perbaikan, ya, dan memaksimalkan pelayanan kita di setiap sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor pariwisata. Dan hari ini insya Allah kita akan melunching online tourism information center, kemudian juga logo pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Tentunya dua hal ini adalah merupakan satu langkah penting di mana tourism information center ini sangat penting bagi para tamu kita yang ingin mengetahui ya sesuatu atau ada hal-hal yang ingin diketahui tentang Kabupaten Lombok Utara ataupun tentang kegiatan travel mereka. Kemudian yang kedua, logo pariwisata ini juga penting untuk lebih menonjolkan jati diri kita sebagai Kabupaten Lombok Utara yang adalah kabupaten dengan nuansa pariwisata yang sangat tinggi, yang sangat bagus. Maka saya menyampaikan ucapan terima kasih, kami dan Pak Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pariwisata yang khususnya yang menginisiasi dan menyelenggarakan acara ini. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa pariwisata itu adalah main sektor kita di Kabupaten Lombok Utara, yang kemudian harus didukung oleh sektor-sektor lainnya, baik itu sektor pertanian, ya, sektor perdagangan, sektor kesehatan, ya bahkan, dan juga semua sektor lainnya. Karena yang kita inginkan ya dari Dinas Pariwisata ini atau pariwisata Lombok Utara itu adalah pariwisata tidak menjadi sektor yang berdiri sendiri, tetapi pariwisata menjadi sektor yang memberikan kemanfaatan, yang memberikan manfaat ya atau pengaruh tidak hanya pada sektor pariwisata sendiri, tetapi seluruh sektor yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Pariwisata adalah merupakan sektor penggerak ekonomi kita, dan di dalam kegiatan ekonomi ini ada multi sektor juga. Ya, seperti saya katakan tadi, ada pertanian, perdagangan, ya, UKM dan sebagainya. Semuanya itu harus memiliki konektivitas dengan Dinas Pariwisata. Tadi disampaikan tempat kita ini dulu adalah kita hajatkan menjadi hortikultura, pasar hortikultura. Ya, jadi karena di sebelah kita ini ada 3 gili yang menjadi pusat pariwisata kita di Kabupaten Lombok Utara, maka untuk melayani ya 3 gili ini kita perlu ya menambahkan 1 unit pelayanan, yaitu pasar hortikultura ini. Ini dulu kita harapkan menjadi fresh market kita bagi kawan-kawan pelaku pariwisata yang ada di Gili dalam rangka memenuhi kebutuhan ya, terutama kebutuhan konsumsinya di 3 Gili. Harapan kita semua sektor yang mendukung pariwisata itu, terutama sektor pertanian, itu difasilitasi oleh pasar hortikultura ini untuk bisa menjadikan Gili itu sebagai market utamanya. Nah, itu niat kita dulu.
Sehingga harapan kami kalau ada PHRI di sini, ketika kawan-kawan di Gili membutuhkan sayur, ya, membutuhkan telur, membutuhkan daging, maka tidak perlu mencari kebutuhan-kebutuhan seperti itu di luar daerah, ya, misalnya di Bali. Ya, kita ketahui bersama sekitar 1,5 jam barangkali, ya, kalau dari Gili Trawangan ini kemudian ke Bali, memang terasa sangat memang ya terasa sangat menguntungkan bagi kawan-kawan kita di Gili. Tapi kalau kita berbicara dari sisi kebermanfaatan tadi, di mana pariwisata ini mensejahterakan tidak hanya di sektor pariwisata sendiri, maka tentu kawan-kawan harus memiliki komitmen untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini dalam rangka mendukung sektor pariwisata kita. Sebab kalau pertanian mendukung sektor pariwisata, maka harus dipastikan kualitas hasil pertanian itu baik dan sesuai dengan kebutuhan di sektor pariwisata. Nah, ini harapan kita kemudian membangun spirit kawan-kawan petani di Lombok Utara untuk memperbaiki hasil atau kualitas hasil pertaniannya. Kalau kita anggap peternakan umpamanya tidak memiliki pasar yang jelas, ya, maka sektor pariwisata itu adalah pasar yang sangat jelas. Dari peternakan, apakah itu peternakan ayam, ya, menghasilkan telur, menghasilkan daging, kemudian juga rumah potong hewan kita, ya, semuanya itu harus kita berikan ruang untuk bisa membangun koneksi dengan sektor pariwisata, karena pariwisata membutuhkan itu. Dan inilah yang saya maksud tadi, pariwisata tidak hanya mensejahterakan di sektor pariwisata saja, tetapi di segala sektor di Kabupaten Lombok Utara. Nah, sehingga harapan kita ada komitmen di antara kita, ya, terutama kawan-kawan PHRI, kawan-kawan para pelaku pariwisata baik di Gili, di Senaru, ya, dan di tempat-tempat lain yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini, ayo, ya, kita jadikan sektor pariwisata ini mensejahterakan semua, ya, mensejahterakan semua. Dan kita ketahui bersama bahwa sektor pariwisata ini adalah sektor yang menampung sangat banyak tenaga kerja. Bahkan boleh kita katakan hampir sebagian besar anak-anak muda kita di Kabupaten Lombok Utara ini itu bekerjanya itu pada sektor pariwisata. Maka langkah diantara, ya, langkah-langkah yang kita ambil, saya kemarin meminta kepada Ibu Kadis Perizinan, ya, dan Tenaga Kerja yang biasa melakukan job fair setiap tahun. Jadi kemarin dalam satu kali job fair itu saja kita membuka sekitar 900 lapangan pekerjaan. Ya, 900 anak-anak muda kita yang kita rekrut di satu kali job fair. Dan alhamdulillah kalau semua itu terisi, ini tentu sangat membantu anak-anak muda kita di Kabupaten Lombok Utara. Karena melihat job fair itu adalah merupakan langkah praktis untuk merekrut anak-anak muda kita supaya mereka punya pekerjaan. Dan 90% yang ditawarkan di job fair itu adalah dari sektor pariwisata. Maka saya minta saat ini Ibu Kadis Tenaga Kerja atau Perizinan, saya minta kalau kemarin itu job fair biasanya dilakukan 1 tahun sekali, maka saya minta sekarang ini minimal 2 tahun sekali, ya, supaya 2 kali setahun, ya, 2 kali setahun. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi anak-anak kita yang bisa masuk ke sektor, ya, lapangan kerja, terutama di sektor pariwisata ini. Kalau dalam 1 kali job fair misalnya bisa direkrut 500 sampai 900 orang, maka dalam 1 tahun kalau diadakan 2 kali itu minimal 1.800 atau 2.000 orang anak-anak muda kita di Lombok Utara memiliki masa depan dan mereka bekerja di sektor yang, ya, formal maupun informal. Nah, inilah ikhtiar-ikhtiar yang terus kita lakukan. Saat ini kawan-kawan sekalian, ya, dulu ketika kita menginisiasi bahwa tempat ini menjadi pasar hortikultura, fresh marketnya yang bisa mengirim sumber daya ke 3 Gili, ada persoalan kita. Ya, di antaranya adalah, ya, yang pertama
penyiapan bahan-bahan hasil-hasil pertanian yang memenuhi kualitas di sektor pariwisata. Maka kemudian waktu itu kami menerobos, ya, saya menghubungi, ya, kami berkomunikasi dengan salah satu, ya, pusat pendidikan pertanian internasional yang ada di Massey University. Saya datang ke New Zealand, kemudian New Zealand alhamdulillah membantu sekitar 1.000 petani kita di Lombok Utara untuk meningkatkan hasil kualitas pertaniannya supaya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hotel dan restoran kita di Kabupaten Lombok Utara. Kita dibantu juga waktu itu oleh Wali Kota Massey yang alhamdulillah memberikan bantuan, ya, berupa keuangan, sedangkan bantuan teknologinya itu dari universitas, yaitu Massey University New Zealand. Nah, kemudian kita menemukan persoalan di sini. Ketika hasil pertanian, kawan-kawan petani kita sudah mulai menemukan kualitasnya sama dengan yang diterima oleh hotel, ada masalah, yaitu, ya, mohon maaf ini kawan-kawan hotel dan restoran, sistem pembayaran tunda yang biasanya diberlakukan di hotel-hotel dan restoran kita. Hari ini sayurnya diambil, tapi dibayar bulan depan, ya, atau paling tidak dibayar akhir bulan. Padahal petani kita membutuhkan uang every day, ya, every time. Begitu mereka menyetorkan hasil buminya, maka mereka tentu mengharapkan uang harus ada mereka pegang pulang, ya, untuk diberikan kepada keluarganya. Nah, itu menjadi salah satu persoalan kita. Akhirnya kita mencari jalan tengah. Insya Allah saat ini sudah ada BUMD kita. Saya berharap BUMD ini nanti bisa menjadi off-taker, ya, bagi para petani kita. Biarlah kalau ada hotel dan restoran yang menunda pembayaran itu, maka itu urusannya dengan BUMD. Sedangkan para petani kita, para peternak kita harapkan bisa mendapatkan uang langsung itu dengan perantaraan BUMD kita. Nah, ini harapan kita. Sehingga ke depan tentu kita harus banyak inovasi, ya, dalam menempatkan sektor pariwisata ini mensejahterakan semua itu. Ya, ini harus kita jadikan sebagai semacam slogan kita, bahwa pariwisata di Lombok Utara tidak hanya kita harapkan mensejahterakan di sektor pariwisata saja, tetapi bisa mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Ini harapan kita, ya. Maka inovasi itu penting. Tadi Bu Kadi sudah menyampaikan, alhamdulillah, ya. Bupati Najmul Ahyar kemudian menekankan bahwa pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara terintegrasi dan tidak dapat berdiri sendiri. Sektor wisata harus beriringan dengan pengembangan sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan ketenagakerjaan. Integrasi ini menurut Najmul Ahyar adalah kunci kemandirian ekonomi daerah. Insya Allah kalau petani kita mampu menghasilkan produk hasil pertanian yang berkualitas serta mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Dengan peluncuran logo wisata dan OTIS Lombok Utara kini memiliki identitas visual yang lebih kuat dan layanan informasi digital yang modern. Semangat baru ini diharapkan menjadi modal utama bagi Pemda dan pelaku wisata untuk pembangunan sektor pariwisata yang lebih baik, sekaligus menyumbang PAD terbesar bagi pembangunan Lombok Utara secara keseluruhan. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan.